Siap sudah beda. Dibagikan dulu Pak. Jadi dia sambil Bapak baca itu sudah bisa. Sudah semuanya. Sudah semuanya. Pokok-pokoknya Iya. Kalau keberatan, pokoknya saja. Kalau keberatan, karena kita juga sudah pegang, masih sudah ada, gitu ya. Siap Bapak. Bapak siap lahir batin? Betul ya? Sekali lagi saya sampaikan, jangan sekali-kali menyalahkan ini dan itu. Apa yang saya bacakan demi kemenangan semuanya, ya. Saya langsung rangkumannya saya baca ya, saya baca semuanya karena ada 26 lembar. Sing sabar, juga ada ya. Kita bacakan ya, langsung rangkumannya aja ya. Terima kasih ya. Langsung kita bangun dia. Boleh tegaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama tim hukum ARS Office akan membacakan pledoi atau pembelaan terhadap terdakwa kami atas nama Pak Kawiti dan langsung pada titik poinnya diantaranya barang bukti tersebut. Majelis Hakim terhormat, jaksa yang kami hormati, pihak jaksa penuntut umum JPU tidak pernah membuktikan barang yang disangkakan kepada pihak terdakwa dan nyatanya dua alat bukti dan saksi yang mengetahui keberadaan antara pihak terdakwa dan anak Afandi kabur secara hukum karena fakta tersebut dalam persidangan tidak pernah ditunjukkan di majelis hakim. Keterkaitan dengan visum et elementum sangat meragukan sekali karena keterangan anak Afandi waktu dihadirkan di persidangan tidak sama dengan apa yang ada di dalam visum et elementum sendiri. Dalam dakwaan pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang didakwa oleh jaksa penuntut umum atau JPU melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari satu orang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 1 angka 3 dalam lampiran Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Dalam uraian di atas disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya pasal tersebut di pasal 82 ayat 1 sampai semestinya Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua
undang-undang unsur sebagai berikut. Pasal 82 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Ini yang kita harapkan kepada jaksa penuntut umum maupun kepada majelis. Semestinya pasal tersebut untuk meyakinkan dan tidak kabur secara hukum, maka pendapat penasihat hukum yang tepat adalah pasal 82 ayat 1, setiap orang yang melanggar aturan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Setelah mengkaji dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, jelas pasal tersebut yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum surat tuntutan nomor registrasi perkara PDN /PDM-6/TTE/2/PLG/12/2022 tidak terbukti melakukan sodomi apa yang dituduhkan oleh jaksa dalam tuntutannya sesuai dengan dakwaan serta keterangan pelaku dalam tindak pidana. Dengan demikian unsur dituduhkan oleh jaksa tersebut tidak terbukti secara sah dan tidak dapat meyakinkan secara hukum, dan pasal yang dipakai jaksa penuntut umum kabur demi hukum, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, dan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan secara kabur. Bahwa saksi Afandi hari Sabtu 30 Juli 2022 jam 18.45 WIB, anak Afandi pada waktu itu berada di pos gardu bersama-sama dengan terdakwa dan bertanya kepada anak Afandi, ngapain kamu di sini? Kok nyendiri? Lalu anak Afandi menjawab, enggak apa kok, saya sambil lihat film porno di HP saya. Lalu terdakwa meminta kepada anak Afandi untuk main ke rumahku daripada kamu sendirian di sini. Ayo ngambil motor kalau kamu mau. Secara langsung anak Afandi mau ajakan pihak terdakwa, tapi harus naik mobil ya Bu. Oh iya siap, kita naik mobil. Dan setelah naik mobil sampai di rumahnya, terdakwa anak Afandi langsung naik ke lantai 2. Padahal si terdakwa masih memparkir mobilnya. Sesampai di lantai 2, anak Afandi tersebut langsung melihat di handphonenya film porno. Maka pihak terdakwa melihat kelakuan anak tersebut dan menyampaikannya kepada anak Afandi agar tidak selalu melihat film porno tersebut di HP-nya, dan beliau menyampaikan, enggak apa-apa kok, orang enggak ada orang di rumahnya kok. Maka pihak terdakwa, kalau begitu mau dinyalain film porno di TV yang besar, pihak Afandi mengiyakan, iya kok mau. Setelah itu terdakwa menyampaikan kepada anak Afandi, gurumu kok sudah berdiri? Anak Afandi menyampaikan, biasa kok seru filmnya. Setelah itu celanamu dikelorotin sendiri. Anak Afandi menyampaikan, punya guruku sangat keras sekali, kok berdiri lagi. Lalu anak Afandi berlentang dengan sendirinya dan celana yang sudah dilepaskan, tetapi terdakwa menyampaikan, mau burungnya dikocok dengan kok. Anak Afandi menyampaikan, biar saya sendiri yang ngocok. Kok. Setelah itu terdakwa menjawab, mau tak burungmu dimasukin ke selangkangan tapi celanamu saya kelorotin ya. Dan menyampaikan kembali, udah jam aja kamu. Lalu anak Afandi menyampaikan, iya saya sangat mau. Lalu dia Afandi menyampaikan kepada terdakwa, kenapa pintunya kok dikunci kok? Lalu anak Afandi yang mengunci pintunya sendiri, bukan dari komnya sendiri. Terdakwa, apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa menghisap alat kelaminnya anak Afandi, tuduhan tersebut tidak terbukti dan diada-adakan oleh pun fakta secara hukum tidak benar. Bahwa di tahun 2020 saksi anak imam bermain bersama-sama dengan teman-temannya di bawah pohon lingkungan forum PKK Blok K2 nomor 3 RT 04 RW 010 Kelurahan Cibuber, Kecamatan Cibuber, Kota Cilegon. Saksi tersebut yang dituduhkan oleh jaksa tidak terbukti, hanya dipaksakan bukti tersebut yang tidak masuk kategori hukum. Yang ada bukti tersebut, anak imam tersebut menyampaikan secara tertulis kepada pihak pengacara dan pihak pengacara daripada terdakwa, terlampir surat pernyataan atas nama imam. Ini majelis. Bahwa saksi Ijal dalam keterangannya yang menjadi korban cabul yang dilakukan oleh terdakwa sekitar tahun 2019 di bawah pohon kebun BKK Kelurahan Cibuber, Kecamatan Cibuber, Kota Cilegon, dan anak Ijal dilahirkan di Cilegon
dan di dalam keterangannya pada waktu menjadi saksi di persidangannya, anak Iqbal tersebut dipaksa untuk menjadi saksi dari anak Afandi selaku korban. Dan hal tersebut anak Iqbal yang pernah diraba-raba, dirangkul, tidak terbukti. Yang nyatanya adalah secara fakta hukum jelas anak Iqbal juga membuat surat pernyataan kepada pihak pengacara dan terdakwa Partoyodi alias Zanghui, yang surat tersebut dititipkan kepada saksi terdakwa atas nama Lino Kusumyo. Ada 2 surat pernyataan dari saksi, nanti mungkin saya persyaratan bahwa berdasarkan visum ad-reventum RSUD Cilegon nomor 45/Fair/Redford RSUD /8/2022 tanggal 19 Agustus tahun 2022 ditandatangani oleh Dr. Betty Adayati SPFN dalam hasil pemeriksaan. A. Pada sekitar anus posisi jam 6 terdapat luka lecet tapi berwarna putih sebagian tengah merah. B. Di badan sekitar anus dalam batas normal. Kontraksi otot anus sangat cukup kuat. Secara fakta hukum bahwa pada waktu menjadi saksi si korban tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan di visum ad-reventum. Yang pada waktu itu si korban menyampaikan bahwa si korban anak Afandi bukan didorong atau dipaksa oleh pihak terdakwa, tetapi anak Afandi menyampaikan sendiri, tidur sendiri dengan posisi terlentang sendiri, bukan dipaksa untuk melakukan hubungan antara Afandi dengan terdakwa. Dan dari hasil visum ad-reventum dalam hasil pemeriksaannya, A. Liputan sekitar anus dan batas normal kontraksi otot anus cukup kuat. Namun demikian, secara fakta hukum di persidangan pada waktu dihadirkan menjadi saksi di persidangan anak Afandi menyampaikan hanya dimasukkan selangkangannya dan alat pemalawannya terdakwa hanya panjang 5 cm. Maka penasihat hukum menyimpulkan dari mana kontraksi otot anus cukup kuat sementara kelamin terdakwa hanya 5 cm. Dalam keterangannya si korban anak Afandi berarti kami menyimpulkan di dalam persidangan antara dokter yang memvisum dengan pihak korban yang dihadirkan tidak sesuai dengan fakta. Demikian unsur yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terpenuhi secara sah dan tidak diyakinkan secara fakta hukum. Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Kesimpulan bahwa sebelum kesimpulan dan fakta yuridis dalam penuntut ini kami sampaikan, maka izinkanlah kami selaku penasihat hukum dari terdakwa menyampaikan kesimpulan dan fakta yuridis penuntut dan judul meskipun hukum buta keadilan dapat melihat dalam gelap. Pemilihan judul tersebut kami buat karena ternyata apa yang dialami terdakwa Partoyodi Ais Azamwi, anak dari Liu Jensen, ternyata jauh berbeda dengan penggalan kisah di atas. Proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang sangat begitu berbeda dengan proses persidangan lainnya. Karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan atau spill yang terdapat dalam diri seorang terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwaan tanpa ada sedikit pun keraguan pada hakim memeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana diletakkan pada seorang terdakwa. Hal ini pula yang disampaikan Curzon L.T. Curzon dalam bukunya Criminal Law yang menjelaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seorang karenanya mengenakan pidana terhadapnya tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada hakim tentang kesalahan terdakwa. Hal ini pula yang disampaikan oleh Profesor Mulyanto dalam bukunya berjudul Azas-Azas Hukum Pidana dengan merangkan orang-orang tindak pidana mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Bahwa berdasarkan fakta yang telah diungkapkan di muka persidangan dalam penelitian secara hukum, kami selaku penasihat hukum bukan ingin mengaburkan atau memberikan pandangan yang berbeda, melainkan memohon kepada majelis hakim yang terhormat yang mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta dalam persidangan tersebut. Bahwa jaksa penuntut umum telah menuntut terdakwa Partoyodi Ais Zanghui, anak daripada Liu Jensen, berupa pidana penjara selama 18
5 miliar, subsidi 6 bulan kurungan. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yakni sebesar pidana penjara 18 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di dalam tahanan dan denda sebesar 5 miliar rupiah, subsidi 6 bulan kurungan adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai kemanusiaan bagi terdakwa, bagi keluarga terdakwa, yang mana terdakwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap hanya sebagai korban juga, di mana dalam hal ini karena apa yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum, pasal tersebut tidak layak diberikan terdakwa berdasarkan keadilan dan kemanusiaan yang ada. Majelis hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia, berdasarkan semua alasan di atas, kami penasihat hukum memohon dengan segala hormat kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Partoyodi Aizam Hui dari anak Liu Junsen kiranya berkenan memutuskan amarnya sebagai berikut. Primer, menerima nota pembelaan atau sebagian pledoi penasihat hukum terdakwa Partoyodi Aizam untuk seluruhnya atau sebagian. 2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan meregistrasi perkara PDN 66 EKU titik 2 PLG 12 2022 menyatakan terdakwa Partoyodi Aizam tidak terbukti ataupun terbukti. Kami mohon dengan sangat hormat pasal tersebut segera dilakukan pengkajian secara mendalam agar dihukum yang seringan mungkin, menggunakan terdakwa Partoyodi Aizam anak dari dakwaan dari tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Yang kelima, merintahkan kepada jaksa penuntut umum agar dikabulkan, baik itu dihukum secara ringan-ringannya, minimal mungkin, bahkan tuduhan jaksa tidak rasional bagi kami. Yang keenam, memerintahkan agar terdakwa Partoyodi anak dari Liu Junsen dibebaskan atau sebagian hukuman dikurangi. Menyatakan membayarkan biaya perkara ini kepada negara secara subsidiar. Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya et equi et bono. Untuk menutup pledoi ini, izinkanlah kami penasihat hukum mengutip kata-kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW, menghukum dalam keraguan adalah dosa, dan di dunia hukum yang dikenal dengan keadaan indobio pro reo adalah jika terjadi kekeliruan, keraguan apakah terdakwa salah atau tidak, sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa atau sebagiannya. Demikian nota pembelaan video ini kami bacakan pada persidangan hari ini. Atas perhatian dan pertimbangan majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Cilegon 05 April 2023. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa ABG Rahman Subuh, sarjana hukum magister hukum, Yandi Sinlae Loe SH. Demikian, terima kasih. Izin Pak Yusuf.